Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Egi Kurir. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah baik-baik ya. Oke, sebelumnya saya juga mau minta maaf kepada seluruh teman-teman subscriber tercinta. Akun YouTube Egi Kurir ini beberapa tahun pending buat konten atau video, dikarenakan sekarang sudah ada profesi baru yaitu jadi kurir. Bahkan sampai nama channelnya saya ganti, sekarang sudah jadi Egi Kurir. Ya, walaupun cuma jadi kurir, setidaknya kan istilahnya ada dapat kerjaan halal dan berpenghasilan cukup dibanding kayak kemarin nganggur rebahan. Alhamdulillah sudah dapat kerjaan baru. Jadi di video kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana sih atau seperti apa pekerjaan kurir itu. Ini pengalaman saya jadi seorang kurir ya selama 1 tahun lebih lah kalau tidak salah. Melihat kondisi di perkotaan sekarang sangatlah sulit peluang kerja didapatkan bagi teman-teman kita yang tidak sampai menempuh pendidikannya ke perguruan tinggi atau perkuliahan, atau dalam arti hanya lulus di bangku SMA atau SMK karena alasan tertentu. Jadi lewat video ini saya ingin memberi solusi kepada semua teman-teman yang mengalami situasi seperti itu, di mana kesulitan mendapat pekerjaan di perkotaan. Apa solusinya? Yaitu menjadi seorang kurir. Kenapa saya sarankan menjadi seorang kurir? Karena bisa dibilang kurir ini adalah pekerjaan yang alhamdulillah cukup simpel. Modalnya kecil, untungnya cukup. Namun kalau kita tekuni dan serius di pekerjaan ini, insya Allah bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang sudah berkeluarga insya Allah bisa juga terpenuhi. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita ingin bekerja menjadi seorang kurir. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, ini poin paling penting adalah kendaraan. Untuk kendaraan motornya saya sarankan lebih memprioritaskan kendaraan matic, dikarenakan untuk motor matic itu model atau stylenya lebih cocok memang dipakai untuk jadi seorang kurir, karena lebih mudah dipakai untuk mengantar atau menaruh atau menggantung beberapa barang pesanan pelanggan. Apalagi sekarang kalau motor matic rata-rata penggunaan bahan bakarnya cukup hemat, terutama yang merek Honda. Oke, kita lanjut ke persyaratan yang kedua, yaitu adalah handphone atau Android. Handphone sendiri di sini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pelanggan dengan si abang kurirnya. Teman-teman di sini bisa menyesuaikan saja. Teman-teman pelanggannya atau customernya kebanyakan aktif atau kebanyakan pesannya lewat mana. Kalau saya pribadi, kebanyakan pelanggan pribadi itu pesannya lewat WA, makanya kalau saya kerja saya lebih fokus ke aplikasi WhatsApp, soalnya orderan atau pesanan kebanyakan masuk melalui sana. Adapun beberapa selebihnya itu masuknya lewat FB Messenger. Begitu teman-teman, jadi disesuaikan saja. Oke, kita lanjut ke persiapan terakhir, yaitu persiapan yang nomor ketiga. Ini sebagai pelengkap, yaitu adalah modal yang cukup. Saran saya untuk bagi teman-teman yang baru ingin memulai pekerjaan kurir ini, minimal kita harus mengantongi atau membawa modal dulu 100.000 lah paling rendah, itu sudah aman. Kalau memang belum ada modal segitu, ya boleh pinjam ke teman dulu atau ke kerabat dekat. Nanti kalau ada untungnya baru dikembalikan. Fungsi modal sendiri di sini itu sebagai istilahnya begini kan, kalau kita jadi seorang kurir itu tidak selamanya hanya mengambil atau mengantar barang saja, ada juga kayak pesanan makanan yang harus bayar COD. Disitulah semua fungsi-fungsi dari modal tersebut. Oke, jadi setelah ketiga poin persiapan atau persyaratan jadi seorang kurir yang barusan lewat, di sini saya hanya ingin mau menambahkan dan memberi masukan supaya jasa atau bisnis kurir teman-teman bisa lebih cepat dikenal banyak orang atau lebih gampang diingat oleh orang-orang. Sebisa mungkin teman-teman membuat semacam logo profil, entah itu dipasang di profil FB atau DP WhatsApp. Itu terserah teman-teman, asalkan teman-teman buat logo sendiri yang berkarakter, entah itu mengatasnamakan kalian, nama kalian atau nama kurir kalian. Itu terserah.
supaya ada identitas yang berkarakter, supaya lebih gampang diingat maksudnya. Setelah itu teman-teman juga jangan lupa untuk rajin dan jangan bosan-bosan promosi layanan jasa kurir kalian ke sosial media, entah itu Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Nah, itu terserah dari kalian ya. Kalau dari saya pribadi, saya promosikannya di jaringan sosial media Facebook karena lebih ramai orang mengenal di sana. Nah, contohnya kayak semacam grup kota masing-masing kalian, grup. Kalau saya di Kota Mamuju, saya share-nya biasa di grup FB Mamuju Dagang, Mamuju Dagang Online, dan Mamuju Jual Beli. Nah, itu saya biasanya sharing atau posting pelayanan jasa kurir ke sana. Alhamdulillah hasilnya ya ada beberapa setiap hari nomor baru yang masuk ingin order ke pelayanan jasa kurir kita. Terlepas dari keuntungan yang mulai bertambah sedikit demi sedikit semenjak kita sudah rajin posting atau promosi jasa layanan kurir, teman-teman juga harus tetap lebih hati-hati dan juga waspada, karena di grup publik, maksudnya grup publik semacam kayak grup Facebook atau sosial media lainnya, itu sangat rawan lah nomor kita atau pelayanan kurir kita ditemui oleh para penipu-penipu yang bermodalkan ingin pesan makanan tapi ujung-ujungnya malah nitip pulsa. Nah, itu harus teman hati-hati atau waspadai. Jadi solusi untuk menghindari penipuan tersebut, teman-teman tinggal download saja aplikasi Get Contact yang bisa kalian download di aplikasi Play Store. Nah, di aplikasi Get Contact teman-teman bisa menelusuri atau mencari nomor yang baru masuk di HP kalian, yang dimana mungkin gerak-geriknya atau cara pesannya mulai agak berbeda dengan pesanan-pesanan orang lain. Kalau dari pengalaman pribadi, saya kebanyakan bertemu penipu itu kebanyakan ingin nitip pulsa, mau dibayarkan Shopee, Google Play-nya, dan voucher listrik, lain sebagainya. Itu teman-teman, intinya kalau ingin main amannya itu setiap ada nomor baru yang masuk, teman-teman harus cari dulu di aplikasi Get Contact, telusuri nomornya. Kalau nomornya tersimpan di publik itu tidak ada tertulis penipu atau nama-nama aneh lainnya, insya Allah itu pelanggan baik atau tidak berniat untuk menipu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya atau penjelasan berikutnya, yaitu bagaimana sistem kerja menjadi seorang kurir. Nah, di sini kan teman-teman sudah memiliki kendaraan, handphone, modal, dan juga aplikasi sebagai sarana komunikasi antar pelanggan atau customer. Contoh pesannya lewat aplikasi WhatsApp. Nah, teman-teman tinggal teliti aja, serius, dan fokus membaca baik-baik apa saja yang ingin dipesan oleh pelanggan tersebut. Ketika sudah teliti dan berhati-hati dalam membaca jumlah dan apa jenis pesanannya, barulah teman-teman berangkat naik motor ke lokasi di mana pesanan orang tersebut ingin diambilkan atau ingin dibelikan. Dan setelah teman-teman belanjakan apa pesanan dari pelanggan tersebut, lagi-lagi teman-teman disarankan untuk melihat kembali hasil belanjanya. Apakah benar-benar sudah sesuai? Apakah benar-benar sudah cocok persis dengan apa yang dipesan pelanggan? Kalau memang dirasa sudah aman semua, barulah kita antarkan ke alamat si pelanggan atau si pemesan. Dan sedikit juga tambahan atau masukan untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi seorang kurir itu atau bekerja jadi seorang kurir itu sebisa mungkin kita harus serbaguna di mata para pelanggan atau customer. Jadi tidak mentok hanya antar jemput makanan atau antar jemput paket. Teman-teman juga bisa meluaskan jasa kurirnya atau jasa pelanannya, entah itu ojol, ojek orang maksudnya. Bisa dipakai buat belanjaan pokok rumah tangga, belanjaan sayur, ikan. Bisa juga dipakai buat belanja, beliin voucher atau pulsa, tapi dalam kurung ini pelanggan yang sudah kita kenal, jangan pelanggan yang baru, supaya tidak ada risiko terjadinya penipuan seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya fungsi dari pelayanan kurir tersebut. Dan sekarang pasti akan muncul pertanyaan yang teman-teman tunggu-tunggu, yaitu berapa sih atau berapa nominal penghasilan dari seorang kurir. Kalau dari lagi-lagi pengalaman pribadi saya, itu dari penghasilan kurir sendiri per harinya itu tidak merata atau tidak menentu. Pada saat awal-awal mula ingin menjadi seorang kurir atau baru mulai,
Itu penghasilan awalnya ya ada 30.000 sampai 50.000, bahkan kalau lagi rame-ramenya bisa tembus 80.000. Ya, itu bagi kurir-kurir yang baru mulai, yang belum banyak pelanggan pasti, atau pelanggan yang berlangganan begitu maksudnya. Nah itu. Dan ketika teman-teman sudah menjadi seorang kurir selama beberapa tahun, 1 tahun lebih lah, dan juga teman-teman sudah memiliki banyak pelanggan pasti yang sudah berlangganan atau sering order ke kita, insya Allah itu penghasilannya per hari sudah minimal lah tembus ratusan ribu. Bahkan saya punya teman kurir, dia sudah 2 tahun lebih jadi seorang kurir, penghasilannya bisa dibilang cukup tinggi. Dengan hanya bermodal jadi kurir itu dia bisa dapat raut keuntungan 500 ribuan ke atas per harinya. Dengan raut keuntungan sehari sebesar yang saya jelaskan tadi itu, kembali lagi dari berapa ongkir masing-masing dari teman-teman sendiri ya. Kalau saya sarankan teman-teman cukup ikuti rata-rata berapa ongkir kurir-kurir yang ada di kota kalian. Kalau di kota saya, Mamuju, Sulawesi Barat, kebanyakan teman-teman kurir itu ambil tarif ongkir per alamatnya itu 10.000. Bisa berubah kapan saja tergantung banyaknya atau jauhnya pesanan atau orderan dari si pelanggan. Jadi 10.000 ke atas lah per alamat. Jadi keseruan atau keasikan menjadi seorang kurir, terkhususnya di kota saya sendiri pribadi, Mamuju, Sulawesi Barat. Itu di sini kami ada beberapa komunitas kurir yang terbentuk di dalam kota. Yang saya tahu pribadi di sini, yang pertama adalah komunitas saya sendiri, adalah komunitas Kurma. Ada juga komunitas KGB, ada juga komunitas Kurma, ada juga komunitas DKM dengan kepanjangan dan arti masing-masing dari komunitasnya. Jadi apa fungsi komunitas kurir ketika kita ingin bergabung di dalam atau kita ingin join di dalam komunitasnya? Sangatlah banyak. Oke, jadi kenapa saya katakan keuntungan bergabung di dalam komunitas kurir itu sangatlah banyak? Karena yang pertama adalah teman-teman bisa bertemu kawan-kawan baru atau saudara-saudara baru, yang dimana kita semua ini satu profesi atau satu pekerjaan. Dengan satu profesi atau satu pekerjaan tersebut, kita jadi bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan juga memberi masukan atau mendengar masukan dari masing-masing orang. Kadang juga ketika kita masih baru atau baru mulai jadi seorang kurir, kendalanya biasa kita susah menghafal alamat, kita susah mencari warung atau tempat pesanan customer pelanggan. Disitulah fungsi dari komunitas, kita bisa saling bantu tanya jawab. Begitu. Tapi ketika teman-teman ingin bergabung di dalam komunitas kurir itu, tidak serta-merta teman-teman hanya ingin bergabung saja mencari keuntungan. Tidak. Pasti di setiap komunitas kurir itu ada saja aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mungkin setiap minggunya atau apa. Contohnya di komunitas kurir saya sendiri, yaitu komunitas Kurama, kami setiap minggu atau 2 pekan sekali itu rutin mengadakan kegiatan. Itu kegiatannya seperti misal contoh kegiatan-kegiatan berbagi sembako, berbagi Jumat sedekah setiap Jumatnya. Itu kalau ada rezeki berlebih ya. Adapun kegiatan-kegiatan kemanusiaan tersebut selalu kami rutinkan di komunitas, kita laksanakan. Itu sebagai bentuk rasa bersyukur dan rasa senang terhadap masyarakat, dan juga Tuhan Yang Maha Esa yang masih selalu memberi kita kesehatan di jalan dan memberikan kita rezeki melalui perantara dari masyarakat-masyarakat yang sering order atau membantu dan memesan pelayanan jasa kurir kita. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi teman-teman ketika berkomunitas harus rutin ikut juga dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Jikalau memang di komunitas teman-teman nantinya ada aturan atau persyaratan kegiatan seperti itu. Sebaik-baiknya pekerjaan atau sesimpel-simpelnya pekerjaan itu, pasti kita semua sama-sama tahu ada saja risiko atau kekurangan di dalamnya.
Nah, semisal contoh pekerjaan kurir ini sudah jelas penuh resiko teman-teman, karena keseharian kita dihadapkan dengan lalu lintas yang padat di tengah kota, kendaraan berdesakan berlalu lalang. Ya intinya teman-teman harus tetap fokus, hati-hati, dan perhitungan pada saat berkendara nantinya. Teman-teman juga tetap jangan lupa patuhi protokol keselamatan dalam berlalu lintas, misal memakai helm, sarung tangan, jaket, sepatu jika memang semuanya ada, tapi yang paling utama itu adalah helm. Nah, ini demi keselamatan kita bersama di jalanan, insya Allah. Terus kekurangan yang keduanya adalah penggunaan bahan bakar minyak yang mungkin lumayan tinggi. Nah, dikarenakan kesaran kita kan berjalan terus di jalanan, tiada berhenti jikalau memang orderan lagi padat-padatnya. Solusinya ya bagusnya teman-teman memilih motor metik yang sudah memakai sistem full injeksi yang umumnya pemakaian bahan bakarnya lebih hemat ya. Jikalau memang motornya lagi cari-cari atau motornya belum ada begitu loh. Tapi ya jangan dipaksakan, pakai yang ada saja jikalau memang ada. Oke, jadi itu saja. Terlepas dari kekurangan dan resiko dalam setiap pekerjaan, kembali lagi pada diri sendiri teman-teman. Bagaimana cara mengantisipasi atau mengakali setiap kelebihan atau kekurangan pekerjaan tersebut, supaya kerjaan kita ini bisa tetap kita tekuni dengan senang hati tanpa adanya keluhan yang berlebih. Oke, baiklah. Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan atau masukan-masukan dari saya, Egi Kurir, tentang bagaimana sih atau seperti apa sih pekerjaan kurir tersebut. Ya, sebagai penutup, sedikit motivasi dorongan untuk teman-teman yang ingin mencoba menjadi seorang kurir. Nah, intinya tetap sabar, jalani dan nikmati prosesnya. Tekuni pekerjaanmu, jangan mudah menyerah, jangan mudah bosan, karena pasti kita semua harus butuh proses dulu jika ingin sukses. Amin. Intinya tetap semangat ya. Salam satu ongkir, salam satu aspal. Egi Kurir menyapa di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.